Zaman dulu 350.000 masuk rumah sakit Islam itu gede banget. Disuruh baris sama kodim, lu ada yang cuman gini-gini kedengeran habis. Dulu nama kodimnya Guntur. Itu dia mau nyolong, mau ngambil dari tembok, colong di bata, di koprok. Gue udah jatuh di aspal itu. Bayangin tuh mereka ngintuin batu. Kalau bayangin bunyi batu segede gitu, wih hancur asli. Korban datang ke sekolah. Jadi gue buron waktu itu. Nah, Bang Ibot, ini Bang nih, ini kayaknya Abang biar lucu saya bilang nih tapi mengandung unsur garam yang asin banget nih Bang nih. Bang, ini kehidupan kerasnya di Priuk nih Bang nih, saya bilang itu bagaimana sih Bang yang saya kepo banget? Itu naluri pribadi apa karena memang binaannya terlalu ekstrim Bang buat Abang? Kalau di Bariwan tuh ya beda ya, nggak kayak di anak-anak 63 ya, anak-anak Budi Tomo ya. Kalau anak-anak Budi Tomo tuh wah dia sama alumni rajin banget dah. Kalau di Bariwan tuh alumni nggak terlalu rajin. Jadi nggak ada namanya lu ditatar, dilatih gitu, nggak ada dulu. Dulu mah mentalnya kebangun sendiri maksudnya. Mentalnya kebangun sendiri anak-anak karena terbiasa, akhirnya kebangun sendiri. Lu mau nyampe sekolah harus berani. Kalau lu nggak berani, udah lu nggak nyampe sekolah gitu. Makanya gua termasuk yang tricky, maksudnya tricky artian kata gini, kalau ada razia kodim apa-apa tuh gue yang selalu lolos. Iya, anak-anak lincah kalau gue lolos kenapa? Enggak, pas penangkapan itu gue ada selalu. Padahal gue bawa sarung baterai 5, baterai ABC yang gede tuh. Misa sama rantang makanan. Selalu kodim kalau nangkep gue kasihan ngeliatnya, ini anak rajin sholat kayak bawa makanan anak baik. Gue dilepas. Kalau anak-anak yang lain suruh baris, suruh nyanyi. Indonesia Raya nggak hafal, abis dengkulu. Zaman dulu tuh disuruh baris sama kodim, lu Indonesia Raya nyanyi, ada yang cuman gini-gini kedengeran habis. Dulu nama kodimnya Guntur. Guntur paling serem. Wah itu. Jadi gue tricky dulu. Nah salah satu di sekolahan juga gue agak kreatif gue nyitain apa benda-benda tajam sendiri. Jadi gue rakit sendiri pulpen, jadi sikim bahasanya. Bener ya. Jadi biar pokoknya dulu yang bekas ada codet-codet jalur utara ya boleh ditanda itu. Aduh. Dulu paling banyak korban, zaman gue gue nggak sebutin lah gue. Iya, betul. Ya kayak almarhum ada namanya ya kan JRD lah, udah almarhum lah. Nama JRD gue singkat aja lah Bang ya. Singkat aja. Terus yang kena banyak lah. KLing yang kayak model KSK itu. Iya, betul. Siapa sih? Oh iya, KSK lah ya. KSK tuh namanya. Zaman gua tuh kena semua tuh. Itu pernah ngerasain ini benturan sama Abang? Bentur, yang almarhum tuh ya kalau sedikit cerita ini kan ada almarhum ceritanya. Waktu itu kejadiannya di perapatan Coca-Cola di dulu namanya Cempaka Mas. Itu dia mau nyolong, mau ngambil dari tembok, cuman gara-gara kena pantulan mobil, cahayanya tuh dia kelihatan. Sama anak goyang, sama anak ancol, dicolong, dibata, dikoprok, mencong mulutnya. Nah di situ ya gue ada sumbangsi lah, gue nggak super ceritain juga lah. Iya betul. Jadi di situ dia kena tuh, itu termasuk JRD termasuk orang keras juga Bang. wah lumayan tuh JRD, BGR, gue singkat aja ya. Gue nggak mau kayak yang lain lah nyebut nama, kayaknya nggak pantas lah. Nggak etis lah ya. Mereka udah tahu lah kalau yang udah ngalamin. Diinisialin aja. Oke. Nah Bang, lantas Bang, kalau berbicara mental kan secara berarti kan artinya kan berangsur-angsur tuh Bang ya. Iya. Dan di situ ada tahap pengembangan tuh Bang. Abang artinya memantau senior-senior Abang yang punya mental luar biasa tuh Bang. Nah, kalau menurut versi Abang, di basis Abang siapa panutan Abang yang secara mental top? kalau di basis gue ya, kalau gue sendiri ya senior gue pasti anak pos 8 kayak Eki namanya ada. Iya, Eki. Terus banyak sih sebenarnya ya, cuman kalau ini pos 8 aja ya, khusus pos 8. Ya, kalau yang lain banyak sih, ntar gue juga kan nggak etis nyebut, ntar mereka apa lu kok bawa-bawa nama gue nggak enak gitu. Jadi untuk basis ada lah, setiap basis kayak di Mambo ada, nah ada di Pelumpang ada gitu. Panutan gue ada, mereka bagus-bagus dan mereka apa nyali bagus lah. Nyalinya ini ya. Nyali bagus. Tapi didikan zaman dulu nih Bang, itu main tangan apa ngerangkul sifatnya kalau di kalau di Bariwan mah enggak, mereka lebih ngerangkul lah. Ngerangkul. Cuman gue udah pernah awal-awal sih paling gue kaget aja, paling dikasih tas gue seneng kan, gue pikir dikasih tas nih, nggak taunya isinya barang semua. Pas gue buka, parang, golok apa segala macem, anjing gue bilang.
nggak taunya ngetes mental juga sebenarnya. Cuman dulu tuh memang rata-rata enak dipilih yang megang mentas larinya kenceng. Dan gue di tempatnya sebenarnya gue lebih banyak ngalong sih. Makanya gue sering bantu-bantu anak-anak Kemayoran untuk kayak ke Kampung Bugis. Iya betul. Tuh ke Asem tuh. Anak-anak itu ya gue bantu ikut. Makanya kalau Jawa kemarin cerita tuh memang mungkin waktu itu baru ngebentuk kalau emang kebanyakan dari Oh iya betul. jago semua dari jago dulu. Emang kalau dulu tuh Jawa masih kayak merasa ini, cuman Oh bang satu angkatan bang ya? Sama iya, Bang Jawa itu ya? Jawa satu angkatan sebenarnya. Jadi emang kebentuk akhirnya Jawa. Jawa badannya gede dulu tuh. Iya. Bang Jawa, salam silaturahmi nih Bang Jawa. Kacau luar biasa. Bang, sambil diminum bang, ngopi Iya. bang. Siap. Nah kalau untuk ini genjing lah bagus juga. Untuk genjing. Nah kalau Jeming era-era kalau genjing ya Jamil. Iya betul betul. 94 sampai berapa bang tadi? Sampai 97. 97. Tapi kelar kan bang? Sampai kelar bang? Kalau kelar sih kagak sebenarnya. Di manakah ijazahnya? Udah nanggung sebenarnya. Udah nanggung. Ya. Sebenarnya kasusnya itu gua gara-gara Apa tuh? Jadi kejadian waktu itu kita ngebajak waktu itu. Terus korban datang ke sekolahan. Jadi gue buron waktu itu. Sempet buron. Dari situ gue buron karena terlalu parno sebenarnya. Kalau ini sih dia memang nyari, tapi dia nggak sempet kenal pelaku-pelakunya gitu. Sebenarnya Tapi udah karena kepalang parno kali bang. Soalnya gue kenal korbannya, datang korbannya gila, gue cabut langsung. Nah itu gue nggak masuk tuh. Dari situ semenjak gue nggak masuk itu, ya gue jadi setan jalanan aja. Setan jalan. Jadi gue setan jalanan itu artian kata gue ya Warawiri bang. warawiri, gue main bantuin anak-anak penerbangan kalau tawuran apa, gabung sama catur. Nah bang itu kalau di berbicara teritorial nih bang nih, teritorial khususnya Bariwan Priuk saya bilang tuh bang. Iya. Itu memang apa bang, armada kan kalau yang saya tahu kan dari rival nih bang, Burut itu kan 63 bang ya kalau nggak salah. Nah kalau ikonnya sendiri dari Bariwan Priuk apa bang? 51. 51. 51 tuh Priuk Pulau Gadung. Ada juga 50, cuman yang 50 kan lewatnya Pemuda RM Romangun. Jadi kita 51. Emang udah nggak ada mobil lagi, 51 doang. Memang itu doang. Cuma satu mobil. Kalau 63 kan bisa dia. Kalau lagi ngeri-ngeri dangernya dia lihat sana, Ancol 60 dulu namanya. Lumayan inilah, hancur-hancur juga mobil. Iya betul. Dulu ada Babe namanya bagus, tapi rata-rata dulu Babe sih supir namanya dipanggil. Iya, iya betul ya. Iya Babe. Iya, bang kalau dulu nih bang nih, ini kan artinya yang pelajar sekarang nih kayaknya masih pada doyan ribut nih bang, dengan alasan mereka saya nggak tahu ya. Kalau dulu tuh bang tujuannya pelajar tuh begitu demi popularitas apa demi apa bang? Kalau buat kita bang? Satu hal sih ya dulu gara-gara keadaan. Satu, pertama nih gara-gara keadaan juga. Kedua, tuh memang ada juga yang nyari popularitas juga ada. Ada juga nyari popularitas karena zaman dulu itu lumayan. Lu tuh gembel kalau nggak punya motor. Iya. Tapi kalau lu famous dulu ya nama lu disebut ya ada cewek lah datang. Gue juga bingung zaman dulu. Cewek-cewek juga doyan nama bad boy sebenarnya. Iya, karena mereka ngelihat famousnya kali ya, maka seneng kali kalau jalan punya teman banyak kali tegor gitu. Cuman kalau sekarang tuh belit apa terlalu lebay ya, kalau gue bilang terlalu lebay anak-anak sekarang kalau bicara tawuran tuh nggak penting gitu maksud gue. Mungkin juga udah apa beda kali ya, beda zaman digital kan. Iyalah, beda zaman beda generasi. Kalau sekarang kan banyak dipublikasiin tuh bang ya. Kalau dulu mungkin udah ada media sosial atau elektronik yang canggih, bagaimana yang bisa bang gambar itu dalam video itu? Parah apa kagak bang? Parah banget. Dulu zaman dulu 94 sampai 97 itu intens tawuran. Setiap hari bang? Tiap hari, namanya itu tawuran pasti ada. Tapi kalau yang makanya dibilang Sabtu berdarah itu pasti itu udah momennya udah kayak nggak tahu kenapa ya. Zaman dulu kan nggak ada handphone nggak ada apa, kayak udah tahu nalurinya gitu. Nah kita bakal ini bentrokan di sini. Iya gitu. betul. Nah kayak gue contoh nih, kalau Priok pasti bentrokan perapatan Senen. Kalau nggak di perapatan Senen, ya di ini Kodamar. Nah, ini Kodamar ini dulunya itu basisnya bukan basisnya 63 sebenarnya, cuman gara-gara ada yang ngebelot Bariwan ke situ jadi 63 dia, makanya jadi basisnya. Nah, kenapa Bariwan jadi musuh paling besar di Priuk sama semua sekolah nih gue sebutin aja. Iya betul. Dari DKI, 12 RM, Bonser, 3 Budut udah 4 tuh sekolahan tuh bersatu jiwa raga mereka tuh untuk meleburkan Bariwan tuh. Mereka kalau nggak bersatu susah. Kalau cuman inian kayak 63 ya biasa ya kan. Emang kalau gue bilang red sih ada rednya. Iya betul, ada red-rednya. Bukan mah apa ya gue bukannya inilah. Untuk sekolah di Priuk mah under Bariwan semua. Kalau untuk nyali masih jauh.
Tapi gue jujur, walaupun gue begini, dulu gue anak 12 RM pun dibantai habis-habisan. Dia, tasnya diambil, ada cewek, kebetulan cewek nih, emang lumayan bagus sih katanya. Buset, suga apa ke? Nah, mungkin namanya lah cinta, bukan apa namanya, dulu suka kalian anak STM kan. Cinta monyet lah. Akhirnya gue bantuin tuh, gue ambil tasnya, gue balikin dengan berharap gue bisa jadi diajak makan mie ayam gitu. Nggak taunya apa, akhirnya cuma makasih doang. Ya Allah. Iya. Udah gue datang ke sono, anak RM-nya sendiri udah kecacing panasan tuh bariwan. Wah, udah pada begitu. Wah, mungkin dijelasin kali enggak itu mau balikin tasnya. Kebetulan kan di RM ini ada adik kelas gua, adik-adian gua juga di RM. Jadi mereka yang minta tolong, dia ngasih tahu, "Bot, ini bot dibantai. Kebetulan si Sinta tasnya diambil sama anak pelumpang," katanya gitu. Nah, akhirnya gua namanya kita CS sama pelumpang, gua ketemu Manan, kawan gua. "Nan, ini tas ini nih." Padahal sebenarnya anak-anak juga kalau tahu lu, aduh, sayang banget sih lu bantu-bantuin orang ngapain gitu. Nah, cuman ya begitulah. Oke. Bang, tadi tuh Bang, Abang bilang mengatakan bahwasanya khusus di Priuk, Bariwan tuh di puncak teratas ya? Iya. Abang bisa bilang seperti itu ya? Iya. Berarti kalau memang secara persentase kemenangan lebih banyak menang Bang, bisa disimpulkan? Iya, Bang? jelas. Gua bisa bilang apa ya? Kalau kalah kita paling bukan kalah ya, sebenarnya mundur gara-gara kayak di Polres ini aja, karena di situ Polres. Soalnya kadang-kadang kita panik gara-gara mobil langsung dibelokin ke Polres. Gitu, ke Polres langsung, lu bayangin aja ke Polres ya kan. Kadang-kadang kita jadi suka nggak ngeladenin gitu. Kalau presentasi menang kita, menang terus. Lebih Ya, kalau banyak kena, banyak kena. Gua nggak pungkirin lah, terserah. Betul, anak 63 mau cerita sejarahnya silakan. Yang korban-korban ya tahu sendiri lah. Iya betul. Iya, jujur gue juga kena. Gue juga pernah Abang juga kena. jadi Gue kena. Kaki gue kena dulu. Ya kan kaki gue kena CR sama. Astagfirullah. Ya di Kodamar gue kena sama anak pelumpang waktu gue jalan dulu. Jerry badannya di Carter. Lu bayangin di Carter tuh. Itu gue di CR, gue udah jatuh di aspal itu. Bayangin tuh mereka ngintuin batu sampai nggak kena muka. Lu bayangin bunyi batu segede gitu. Wih, hancur banget asli. Dan gua dibawa ke rumah sakit Islam. Zaman dulu 350.000 masuk rumah sakit Islam itu gede banget. Mak gua cuma bawa cepet, akhirnya gua kabur. Kayak perang Vietnam, mak gua gotong sama nenek gua. Lu udah naik taksi, panggil taksi kabur. Wah, orang bayar 3,5 lu, duit dari mana nyokap? Lu gila lu, nggak bisa lu, nggak bikin susah lu, gila lu gitu ya. Stres nyokap dulu. Itu posisi Abang jatuh begitu Bang? Enggak, waktu mereka kebetulan kan pas kita lewat nih, mereka udah ngepung. Gantian nih, kita turun dulu iya, sebentar, betul. turun. Nah, turun tak. Nah, namanya udah bertubi-tubi kan, jatuh kena kaki gua, cepret. Kebetulan jatuh, pak. Ya kalau kisahnya banyak lah. Nah, akhirnya yang kenain gua juga, gua kenain lagi sama anak-anak PTT gabung. Gua kenain lagi, dia sempet, ini gua sebut aja lah, namanya KTT gitu. Orang KTT Bali, orang Bali dia. Jadi anak bonser sebenarnya, anak bonser. Nah, dia juga sampai nyebur kali tuh. Hampir aja nggak dapet, sayang aja dia udah keburu berenang. Terjun bebas tuh ya? Terjun bebas, gua timpukin sama gua di situ. Aduh, kacau. Ya jadi nih buat teman-teman CJ Channel, pada malam hari ini obrolan gue bersama Bang Ibot seru banget nih. Waduh, edan berkeringat dan luar biasa. Dan yang pasti ini obrolan masih bakal terus berlanjut nih. Tapi sebelum itu gue harus rehat sejenak karena gue mau nyemilin martabak dulu nih ya. Oke. Jadi makanya jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Check it out. Brutal, tapi udah kena. Wih, kayak film Spartan kalau udah muncrat gini kan bingung orang. Kan jadi mobil ketang chaos tuh. Pas dijamret kan bingung. Bingung siapa? Ada yang berantem, ada yang gini. Enggak tahu saya dijamret sama siapa. Wah, belum jengkol lagi sambil jepret. Wah, saya bapak mau ngomong apa dia bingung. Ribut, yang mau ribut bingung chaos jadi.